AJ Lee dan CM Punk dihajar habis. Komentar Andrade setelah dipecat WWE. Jey Uso dihianati LA Knight. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. AJ Lee dan CM Punk dihajar habis. Di episode Raw hari ini, suasana makin gila jelang WrestlePalooza. Seth Rollins, Becky Lynch, CM Punk dan AJ Lee lagi promo di ring. Becky nyerang AJ soal riwayat cedera lehernya. AJ jawab jujur soal ketakutannya, tapi ngingetin kalau Rollins atau Becky nggak bisa nebak kemampuan dia. Rollins malah nyindir masa lalu Punk yang sering cabut pas kecewa. AJ langsung kasih tamparan ke Rollins. Rollins minta Becky hajar AJ, tapi Becky pura-pura ninggalin ring. Ternyata cuma trik. Punk ngejar Rollins keluar dan Becky balik ke ring buat hajar AJ dengan manhandle slam. Segmen ditutup dengan Rollins dan Becky berdiri gagah di stage, bikin tensi match ini makin memanas. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang di WrestlePalooza? Komen di bawah. Komentar Andrade setelah dipecat WWE. Andrade resmi dipecat WWE padahal kontraknya masih sisa 18 bulan. Awalnya banyak yang bingung kenapa dia keluar, soalnya udah beberapa minggu dia nggak kelihatan di backstage SmackDown. Ternyata menurut laporan terbaru, Andrade sempat dipulangkan pas taping gara-gara alasan kedisiplinan. Yang menarik, walaupun katanya ini bukan keputusan yang mutual, Andrade tetap posting ucapan terima kasih ke WWE di sosmed buat run terakhirnya setahun setengah ini. Kalau ingat, Andrade sebenarnya udah punya sejarah ribet sama WWE. Dia balik lagi di Royal Rumble tahun 2024 setelah rumor dia bikin ribut sama Sammy Guevara di AEW biar bisa dipecat dan langsung loncat balik ke WWE. Sebelum ke AEW tahun 2021 pun dia pernah minta rilis karena frustrasi kreatif. Gak cuma itu, dia juga 2 kali kena wellness policy violation. Yang pertama Januari tahun 2020 kena suspend 30 hari, dan ternyata ada satu lagi setelah balik tahun 2024 baru sekarang ketahuan publik. Rilisnya Andrade juga ngeganggu storyline loh. Rencananya dia sama Rey Fenix bakal lawan The Wyatt Six buat tag titles di Clash in Paris, tapi karena dia dihukum, akhirnya The Street Profits yang ambil spot itu. Menurut kalian, apakah Andrade pantas dipecat WWE atau tidak? Komen di bawah. Jey Uso dihianati LA Knight. Gak cuma hubungan antara Jey dan Jimmy Uso yang agak keruh, hubungan Jey Uso sama LA Knight juga makin keruh. Karena Knight kelihatan lebih klop sama Jimmy, bahkan hampir berantem sama Jey di Raw gara-gara salah paham. Di main event Raw hari ini, Jimmy Uso dan LA Knight lawan Bron Breakker dan Bronson Reed. Mereka kalah dan habis match dihajar habis-habisan. Jey Uso akhirnya nongol bawa kursi nyelamatin mereka. Pas suasana agak reda, LA Knight malah angkat kursi seakan mau nyerang Jey. Mereka sempat handshake buat nutup isu. Gak lama LA Knight kianatin Jey pakai PFT. Menurut kalian, siapa nih yang lebih pantas di-push? LA Knight, Jey Uso, atau Jimmy Uso? Komen di bawah. Respon John Cena tentang siapa lawan terakhirnya. Rencananya match pensiun John Cena bakal digelar di WWE Saturday Night Main Event bulan Desember nanti. Jadwal udah di-set tapi lawan dan venue belum diumumin. Cena sendiri sempat ditanya di Fan Expo Boston siapa lawan terakhir yang dia pengen. Jawaban Cena klasik. Dia bilang selama 23 tahun karirnya dia nggak pernah milih lawan. Filosofinya siapapun lawannya dia bakal kasih usaha yang maksimal. Hidup itu kasih kamu kesempatan tiap hari dan tugasmu ya kasih yang terbaik. Jadi siapapun yang nantangin aku di match terakhir nanti, aku siap kasih yang terbaik, kata Cena. Oh ya, sebelum semua itu, John Cena bakal bentrok dulu sama Brock Lesnar di WrestlePalooza. Menurut kalian, siapa nih lawan terakhir yang cocok buat John Cena? Komen di bawah. Wrestling itu tentang cerita, bukan gerakan. WWE Hall of Famer The Undertaker kemarin nongol di acara Nightcap dan kayak biasa, The Deadman langsung ngasih wejangan soal Gulat Pro. Katanya inti dari wrestling itu bukan di gerakan keren-keren di ring, tapi di ceritanya. Taker bilang gini, balik lagi ke koneksi sama penonton. Kalau fans udah peduli sama kamu, itu baru kunci. Masalahnya banyak pegulat muda sekarang terlalu fokus pamer atletisnya, kayak salto, backflip, dan gerakan spektakuler lain.
Itu oke sih, keren banget, tapi lama-lama penonton bakal kebal juga. Mereka bakal mikir, oh aku udah lihat kamu lompat double backflip keluar ring 2 kali, terus apa lagi yang kamu punya? Nah, beda cerita kalau fans udah invested ke karaktermu. Kalau karaktermu diganggu atau dihianati, fans langsung panas. Mereka bakal bayar buat lihat kamu balas dendam. Atau sebaliknya, kalau mereka benci banget sama karakter tertentu, mereka bakal semangat lihat karakter itu dihajar. Jadi, buat Taker, wrestling itu tentang storytelling. Gerakan-gerakan itu cuma alat bantu buat nyampein cerita, koneksi sama penonton lah yang jadi nyawa sebenarnya. Kata dia ke para rookie, begitu lampu bohlam itu nyala di kepalamu, kamu punya peluang gede buat sukses. Menurut kalian, lebih suka ke gerakan atau ke cerita waktu nonton wrestling? Komen di bawah. The Judgment Day runtuh. Di Raw hari ini ada segmen di markas Judgment Day. Jadi McDonald lagi rayain Dominic Mysterio jadi double champ, tapi Finn Balor kelihatan kesel. Finn nanya ke Dom soal aliansinya sama El Grande Americano, nggak percaya kalau tujuannya cuma buat dihormati. Balor bilang kalau Dominic beneran mau jadi King of Luchador, harus bisa pertahankan gelarnya sendirian, nggak ngandelin bantuan. Finn makin panas terus cabut dari ruangan. Menurut kalian, apakah The Judgment Day akan runtuh lagi? Komen di bawah. Aalyah Mysterio ingin masuk ring WWE. Jadi beberapa minggu lalu, Rey Mysterio bareng putrinya Aalyah latihan di The Dungeon sama Natalya. Nah, fans langsung heboh spekulasi. Jangan-jangan Aalyah bentar lagi debut di WWE nih. Rey cerita di podcast Club 520, katanya Aalyah udah lama pengen coba masuk ring. Jadi waktu Rey harus ke WWE Performance Center di Orlando buat ngecek kondisi cederanya, dia ajak Aalyah ikut. Hasilnya seru abis. Aalyah langsung lompat ke ring, coba hitting the rope, rolling, basic wrestling gitu. Katanya sih dia happy banget walau pulang bawa memar di punggung sama bahu gara-gara kena tali ring. Buat yang lupa, Aalyah udah pernah nongol di program WWE. Waktu era Thunderdome di tahun 2020, dia bahkan jadi bagian storyline sama Buddy Murphy pas Rey dan Dominic lagi feud sama Seth Rollins. Terus, di WrestleMania 39, Dirty Dominic sempat nyiram muka Aalyah pakai air di ringside. Jadi kalau bener dia serius mau lanjut jalan kayak Dominic, wah bakal rame banget tuh. Menurut kalian, apakah kalian pengen lihat Aalyah Mysterio masuk ring? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.